Oke teman-teman, tadi kita sudah upload produk di Tokopedia, di akun Tokopedia kita. Selanjutnya gimana sih cara mengoptimasinya sehingga segera ada transaksi penjualan di toko kita. Yang pertama teman-teman, tantangan sebagai seller baru adalah closing perdana, pecah telur. Nah, teman-teman harus bisa pecah telur duluan. Dan inilah tantangan terberatnya. Karena produk apapun yang bagus, yang teman jual, kalau belum ada penjualan, biasanya si konsumen masih ragu. Mereka mungkin masih menimbang-nimbang ya, ini seller beneran apa enggak? Terpercaya apa enggak? Kualitas produknya seperti apa? Nah, sehingga memang tantangan bagi toko baru adalah pecah telur, penjualan perdana, closing perdana. Di sini saya akan kasih tips gimana untuk segera terjadi penjualan perdana. Nah, untuk tahap awal, teman-teman kan belum ada tuh orang luar yang percaya dengan tokonya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menghubungi saudara teman-teman atau temannya teman-teman yang berada di daerah mana. Misalkan kalau teman-teman sekarang posisinya di Jogja, nah teman-teman bisa minta tolong, mungkin ada saudara atau keluarga yang domisili di Jakarta untuk membeli produknya teman-teman melalui akun Tokopedia. Nah, ketika mereka sudah membeli, kan di sana akan terrecord sebagai satu transaksi. Nah, kemudian kita minta untuk memberikan bintang 5, kemudian komentar positif. Nah, setelah terjadi transaksi itu, harapannya calon-calon pembeli yang lainnya menjadi lebih percaya pada toko teman-teman. Tips yang kedua untuk mengoptimasi penjualan adalah foto yang bagus. Teman-teman, transaksi online antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung. Si pembeli tidak melihat, tidak menyentuh barang yang hendak mereka beli. Satu-satunya yang mereka tahu tentang produk tersebut adalah dari gambar yang teman-teman seller upload. Untuk itu teman-teman, sebaiknya teman-teman bisa menyajikan foto produk sebaik mungkin, sebagus mungkin dari berbagai angle. Kalau Tokopedia, foto yang disajikan maksimal 5 foto. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan 5 foto tersebut? Saya kasih contoh, misalkan teman-teman jualan handphone, bisa dari tampilan depan, tampilan belakang, kemudian tampilan tidur seperti ini. Yang jelas, 5 foto yang tersedia itu teman-teman harus bisa maksimalkan. Kemudian yang tak kalah penting juga teman-teman sebaiknya menambahkan watermark pada foto produk yang teman-teman upload. Watermark bisa berupa logo usaha teman-teman atau nama toko teman-teman. Ini akan lebih meningkatkan kepercayaan calon pembeli kepada toko teman-teman semua. Kemudian video yang tadi kita masukkan di bagian deskripsi teman-teman sebaiknya juga ditambahkan. Walaupun video tersebut dia durasinya 30 detik gitu ya, durasinya nggak terlalu panjang, tapi teman-teman diusahakan untuk dimasukkan, karena semakin banyak foto yang bagus yang kita masukkan, kemudian deskripsinya bagus, ada videonya juga, maka di sana akan menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Nah, ketika pelanggan merasa puas, ketika pelanggan merasa nyaman, ketika pelanggan merasa mendapatkan informasi yang jelas, yang cukup terhadap produk yang hendak dia beli, maka tentunya tingkat kepercayaan pelanggan menjadi berlebih kepada teman-teman. Dan ketika dia sudah percaya, maka sangat besar kemungkinan closing akan terjadi pada toko teman-teman. Kemudian tips yang ketiga adalah judul produk. Nah, teman-teman, di Tokopedia ada untuk judul produk itu ada 70 karakter. Nah, teman-teman harus optimalkan betul judul produk ini. Karena judul ini sangat berpengaruh sekali pada algoritma pencarian marketplace itu sendiri. Kalau teman-teman jual jam tangan, misalkan Daniel Wellington, tidak cukup kalau hanya menuliskan jual atau jam tangan Daniel Wellington, karena nggak semua orang mencari jam dengan judul itu. Ada juga yang mencari dengan jam tangan pria, jam tangan modern, misalkan jam tangan klasik, jam tangan model baru, jam tangan terpopuler. Nah, maka sebaiknya dengan kata kunci apapun yang diketikkan oleh pelanggan, oleh calon konsumen,
produk yang teman-teman tawarkan itu muncul. Nah, bagaimana untuk membuat itu muncul? Ya dengan mengoptimasi judul yang teman-teman bikin gitu ya. Varian judulnya harus macam-macam. Kemudian tips yang keempat, yang terakhir dari saya teman-teman adalah aktif. Di awal-awal penjualan mungkin teman-teman ngecek, wah kok belum ada penjualan. Nah, saran saya teman-teman ya sabar. Tapi bukan berarti ya ditinggal begitu saja gara-gara belum ada order teman-teman cuek, acuh. Jangan seperti itu. Nah, teman-teman harus aktif melihat toko teman-teman. Kalau bisa ya setiap jam gitu ya, teman-teman lihat saja. Teman-teman buka tokonya, lihat produk, walaupun belum ada penjualan, nggak apa-apa. Yang penting aktif. Kenapa seperti itu teman-teman? Biar sistem merecord Anda, merecord teman-teman itu aktif, dan konsumen ketika ngelihat di toko teman-teman terlihat di sana, wah aktif 5 menit lalu, aktif 1 jam lalu, aktif 7 menit lalu. Nah, ketika konsumen melihat keaktifan teman-teman seperti ini, maka mereka menganggap toko ini hidup, toko ini aktif, toko ini ada. Nah, tapi kalau seandainya konsumen kebetulan ngelihat toko teman-teman aktif 3 hari lalu, aktif 1 minggu yang lalu, ya mereka ragu untuk belanja di tempat teman-teman. Wah, ini jangan-jangan abal-abal gitu ya. Atau jangan-jangan, wah ini sudah nggak aktif lagi nih seller ini. Atau wah seller ini sudah tutup misalkan. Nah, maka ada atau nggak ada penjualan untuk seller baru, sebaiknya aktif memeriksa atau membuka akun di Tokopedia-nya. Itu tadi tips dari saya tentang berjualan di marketplace, dalam hal ini Tokopedia. Untuk marketplace yang lain seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, pada prinsipnya sama teman-teman. Jadi teori tadi, ilmu tadi itu bisa juga teman-teman terapkan di Shopee, di Bukalapak. Hanya saja kebetulan kita tadi membahas tentang Tokopedia. Nah teman-teman, mudah-mudahan tips yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dipraktekkan oleh teman-teman, dan saran saya segera lakukan, segera eksekusi, karena pasar di marketplace itu begitu besar. Sayang kalau seandainya tidak dimaksimalkan. Saya Wiros Tirta, terima kasih.